Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi, kata Nabi. Siapa di antara kamu harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya? Kita ini lebih suka harta kita atau harta ahli waris kita? Harta kita. Qalu, kalau satu orang, qala. Kalau dua orang, qala. Kalau tiga orang, qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Lah qalu lah. Mereka berkata. Mereka maksudnya sahabat Nabi. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan muslim, itu namanya sahabat Nabi. 3 syaratnya. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Apakah Abu Lahab itu sahabat? Tidak. Jumpakah dia dengan Nabi? Jumpa? Abu Lahab tak jumpa. Tapi dia tak beriman dengan Nabi dan matinya tidak Islam. Syarat sahabat 3. Lalu kemudian sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi. Semua orang di antara kita, kami ini lebih cinta kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Lalu kemudian Nabi berkata, fa inna ma lahu ma qaddama. Hartanya yang punya dia adalah ma qaddama, yang sudah dia pakai untuk agama Allah. Itulah milik dia. Ibu punya uang 100 juta. Amin. Dari bunyinya aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang 100 juta. 1 juta dipakai menolong agama Allah. Lalu kemudian berapa yang tinggal? 99. Ketika meninggal dunia, berapa yang jadi milik ahli waris? 99. Apalah 1 juta. Kau mencari berang namanya. Ibu punya 100. Yang ibu pakai untuk agama bersedekah 1 juta. Yang tinggal di bank 99. Kalau mati, yang tinggal untuk ahli waris berapa? 99. Yang untuk ibu yang dibawa mati berapa? 1 juta. Itulah. Sekarang saya tanya, sayang yang untuk ibu apa sayang untuk ahli waris? Itu membuktikan kita lebih sayang ke ahli waris daripada ke kita. Buktinya yang untuk kita cuman kita kasih 1 juta. Yang untuk ahli waris berapa kita tinggalkan? Itu kalau bersedekah 1 juta. Kalau 2.000? Kencing aja udah 3.000 sekarang. Galak ya undangan. Jadi banyak orang tak sesuai antara cakapnya dengan perbuatannya. Waktu ditanya, mana lebih kau suka? Hartamu apa harta ahli warismu? Hartakulah, kata dia. Lalu kata Nabi, hartamu yang udah kau serahkan untuk agama. Sedangkan sisanya ahli warismu. Ternyata kita lebih suka meninggalkan untuk ahli waris daripada untuk kita sendiri. Ada orang sakit. Dengar cerita ini baik-baik. Ada orang dihidupkan lilin. Dihidupkan lilin. Tiba-tiba orang sakit ini mati. Lalu kemudian ulama yang menjenguk tadi menghembus lilin itu. Lilinnya pun pertanyaannya, kenapa lilin itu dipadamkan? Hah?
Nggak ada lagi yang mau diterangi, kata ibu. Ada jawaban lain? Santri, kasih jawab. Kenapa lilin itu dipadamkan? Ada jawaban lain, Bu? Kenapa lilin itu dipadamkan? Waktu orang sakit itu tadi hidup, lilin itu punya siapa? Punya dia. Ketika dia mati menghembuskan napas, sekarang lilin ini punya siapa? Punya ahli waris. Sedetik mati, lilin itu punya ahli waris. Kenapa dipadamkan? Karena ahli warisnya belum tentu izin lilin itu dipakai. Paham? Saya sedang sakit, hidup lilin. Begitu saya mati, lilin itu dipadamkan. Kenapa? Karena lilin sudah menjadi milik ahli waris. Anak saya, istri saya. Orang bertiga ini belum tentu izin lilinnya dipakai. Padam. Sedetik kita mati, maka semua harta kita milik ahli waris. Lahir tak membawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa gelang 3 inci. Tak ada. Mati pun tak bawa. Dulu orang saudara kita, kawan kita orang Cina, di Bagan Siapi-api, mati bawa gelang, bawa rantai. Sekarang tidak ada lagi. Pas ditanya, "Koh, sekarang kalian mati bawa gelang?" "Tidaklah, takut pencuri." Gitu. Dulu pencuri takut sama hantu. Sekarang hantu tu takut sama pencuri. Dibongkar orang tu kubur tu untuk mengambil gelang, rantai, subang, anting. Habis semuanya. Ibu punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, gelang kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Meninggal dunia. Siapa mengambil? Ahli waris ibu, anak ibu 3 laki-laki. Tak terlalu berselera. Menantu ibu. Makanya ibu yang galak-galak sama menantu, apa kata dia? Ada saatnya. Ibu merepet, gitu dia dalam hati dia, tengoklah kau mati nanti. Sekarang ibu ketawa, pulang nanti di rumah, betul juga kata Ustaz. Baguslah kuracun menantu ini. Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Semua orang di antara kita ini lebih suka kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Apa kata Nabi? Fa inna ma lahu ma qaddama. Harta milik dia yang sudah dia pakai untuk menolong agama Allah. Lalu wa ma la warithihi ma akhara. Harta yang disimpan itulah yang dipakainya, tinggalkannya untuk ahli waris. Kenapa belum bersedekah? Ini Pak Ustadz, anak masih sekolah, biayanya besar. Nantilah kau udah kuliah Pak Ustadz. Sesudah anak kuliah, rupanya biaya makin tinggi. 1 semester 7 juta, sidang terbuka 5 juta, sidang tertutup 10, buka tutup 15. Nantilah Pak Ustadz kalau anak nikah. Begitu anak sudah nikah, tak jadi sedekah. Kenapa? Menantu pula mengandung. Khawatir operasi sesar. Menantu tadi tak mau dilarang. Jangan kau tidur siang, dibantainya sampai maghrib baru bangun. Jangan kau makan nasi sama daun nubi, di gasnya terus, bengkak. Takut, simpan duit, tak jadi sedekah. Nantilah kalau anak cucu dah lahir Pak Ustadz. Begitu cucu lahir, tak juga sedekah. Cucu ni pula lompat sana, lompat sini, pecah pinggan mangkuk. Habis. Sampai mati tak pernah bersedekah. Pada akhirnya semuanya tidak ada nama yang kekal abadi. Nama di STNK BPKB diganti di kantor Samsat Kabupaten Kampar Bangkinang. Kenapa diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhumah. Nama yang ada di akte notaris surat tanah diganti di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional.
Nama ibu yang ada di surat nikah berganti dengan nama orang lain. Waspadalah. Tahu pula anak kecil ni macam paham aja. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara mengaji dengan Ustaz Somad, ni istriku pulang tak ada senyum-senyumnya lagi. Malam nanti bapak tu tanya, mana kopi abang yang buat aja sendiri? Udah tahu aku udah ceritakan Ustaz Somad. Bukan itu maksud saya. Maksudnya jangan sampai kita lupa. Apa yang kita cari hidup? Suami tinggal istri, suami tinggal anak, tinggal pergi ke kantor pagi, berangkat jam 7, pulang jam 8 malam. Yang mau dicari ini apa? Mencari makan sampai tak sempat makan. Makan siang sibuk rapat meeting, makan sore sudah tak berselera, tertidur berhari berbulan, kena penyakit mah, pergi ke Malaka, diperiksa. Apa kata dokter Cina? Hanya sakit usus mah akut karena sibuk cari makan sampai tak sempat. Lalu duit itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Aneh manusia. Laki tak sempat terurus, anak tak sempat terurus. Akhirnya anak pun tak tahu berbakti ke orang tua. Karena sorga di bawah tapak kaki babysitter. Tak pernah dia menggendong anaknya. Anak itu pun tak tahu. Hati-hati. Ini perempuan yang saya cakapkan ini tidak ada di Rimbo Panjang. Yang di sini ini baik-baik semua. Ini yang saya cakapkan ini ada di Eropa, di Amerika, di planet Mars, di Venus, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Hadis ini diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Satu lagi ada namanya kitab Sunan An-Nasai. Kalau satu sunnah. Kalau dua, sunnatani. Kalau tiga, sunan. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan, ini ada dalam kitab sunan. Artinya sunnah, Sunnah itu Pak Ustadz, hadis. Hadis itu sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan Nabi. Ini yang kita baca ini adalah hadis-hadis Nabi. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.